Pas aku keluar kamar, Mimi meninggal. Aku belum sempat bilang innalillahi, maksudnya malamnya mamaku meninggal, besoknya ulang tahun aku, dan kita ada bangun masjid, mau apapun kata orang, mau apapun kata teman-temanku, mau apapun itu, tapi aku tuh percaya hati kamu baik. Nah itu yang bikin aku tuh tersentuh gitu loh. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik, soleha, dan sudah karirnya dalam bisnis udah luar biasa banget. Alhamdulillah. Langsung aja ada Bella Sophie. Hai Bunda. Hai. Tapi kamu bener loh makin glowing gara-gara air itu ya, air glowing ya. Itu namanya jimat. Jimat ya, dibawa kemana-mana. Itu kalau kita semprot langsung glowing, Bun. Langsung glowing. Ya dong, kan punya skincare kan harus selalu glowing. Benar, dan harus pakai skincare sendiri. Iya, itu wajib. Benar, itu yang paling wajib. Tapi aku mau turut berduka cita. Kemarin kan aku dengar berita kamu habis kehilangan mama ya. Terus yang aku lihat tuh kan sedihnya karena tepat di hari ulang tahun kamu. Dan udah senang-senang. Baru tadi malam aku posting. Maksudnya aduh. Emang kehilangan seorang ibu tuh Bunda rasain waduh. Bunda rasain kan aku tuh bertahun-tahun bisa recovery-nya. Kayak hati itu sepi banget, Bun, ya. Walaupun banyak orang di samping. Aduh, aku sebenarnya nggak mau nangis lagi. Tapi kayak sepi banget. Kadang-kadang mau cerita, mau apa-apa tuh kadang-kadang kan sama mama tuh bisa, ya namanya ibu ya. Tapi kalau sama orang-orang sekitar, walaupun orang dekat sekalipun kan kita kayak nggak lepas ya, Bun. Terus kita, aduh, Bunda nih nanyanya awal-awal udah itu. Ya kan baru datang kita harus berduka cita dulu kan. Maksudnya apa ya, aku kemarin sempat ngeliat kan video kamu tuh kayak aku berasa gitu seseknya karena aku tahu rasanya kehilangan seorang ibu. Dan yang aku lihat kamu di hari ulang tahun plus kamu nggak bisa lihat ya. Ceritain dong gimana sih itu? Jadi pada saat mamaku meninggal itu memang aku lagi ada di Pulau Buru. Pulau Buru itu ada di Ambon, Bun. Ambon, naik pesawat sekitar 30 menit lah dari Ambon. Jadi emang desa gitu ya, kabupaten yang emang jauh. Dan pada saat itu kita bukan malah di rumah kampungnya suami aku, nyebrang lagi. Naik speed ikan itu 3 jam. Pokoknya nggak mudah. Dan nggak ada sinyal sama sekali, Bun. Satu hari itu cuma ada sinyal 2 jam. Dari jam 6 lewat sampai jam 9. Jam 6 itu aku masih teleponan sama mamaku, masih kabarin, Mama, kakak belum bisa dikabarin ya. Mungkin besok kakak baru pulang. Memang gitu. Sakit kondisinya? Nggak ada sakit, Bunda. Sama banget. Sama sekali nggak ada sakit, nggak ada apapun. Kaget nggak? Kita kayak kaget, nggak persiapan, nggak apa-apa gitu ya. Kalau namanya ibu kayak misalnya masuk rumah sakit, itu kita masih ada waktu ngurusin, kayak minta maaf, kayak misal siapin hati. Tapi kalau ini nggak ada sakit, kita baru aja telepon-teleponan, WA-an. Masih jawab. Masih sehat ya? Masih sehat. Kakak hati-hati ya. Itu terakhir kali dia bilang, aku nggak sempat bales karena WA-nya udah mati, udah mati sinyal gitu. Kakak hati-hati ya di sana gitu. Itu. Terus jam 2 malam, aku diketok nih sama, ini kan ikut semua nih. Mimi, kenapa? Itu kan emang di rumah kampung gitu ya, di perkampungan gitu. Mimi, kenapa? Mimi keluar dulu ada berita penting. Mimi, kenapa sih Dinda? Udah malam kayak gini ganggu, Mimi tuh baru tidur gitu kan. Habis itu Mimi, meme. Terus pas aku keluar kamar, Mimi meninggal. Aku belum sempat bilang innalillahi. Maksudnya aku nggak percaya, Bunda. Kirain ini mau ngerjain nggak sih, ngeprank nggak? Aku kayak freeze. Allahu Akbar. Aku cuman bilang gitu doang. Allahu Akbar. Sambil otak nih muter kan. Betul. Bener nggak sih gitu. Allahu Akbar gitu. Sampai aku duduk. Iya, Mimi meninggal tadi dikabarin. Ada orang ngabarin. Allahu Akbar. Terus suami keluar dari kamar. Kenapa sayang, katanya. Iya bang, kata mereka. Mimi meninggal gitu. Udah sayang, kamu tenang dulu. Ini beritanya belum tentu benar. Aku cari dulu sinyal
Terus suamiku cari sinyal mungkin ke pinggir-pinggir pantai lah cari sinyal gitu ya. Alhamdulillah asisten bisa dapat kabar ya? Iya dapat kabar itu Bun dari kampungnya suami ngabarin ke desa sebelah itu mungkin naik speed atau naik apa ke situ deh. Jam 10 malam meninggalnya, jam 2 aku baru dapat kabar. Saking emang gak ada, susah untuk ngabarin aku. Terus waktu suamiku balik, sayang beritanya benar, adik aku yang ngabarin. Wah aku langsung Bun, ya Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku sampai duduk lemes, ini kaki aku tuh kayak nggak bisa napak gitu ya Bun. Pengen cepet pulang. Nah harusnya malam jam 7 kita udah pulang. Cuman karena ombak, jadi kita nggak bisa pulang. Kata suami, sayang besok aja pulangnya. Harusnya tuh jam 7 malam udah pulang tuh. Jam 7 malam. Itu belum ada berita yang meninggal ya. Sayang kita malam ini nggak bisa pulang karena ombak tinggi banget. Orang banyak yang kecelakaan katanya gitu. Yaudah besok pagi aja jam 8 kita pulang. Oke sayang. Tapi dengar kabar itu, sayang aku mau pulang. Jam 2 malam kita terjang itu ombak Bunda. Itulah yang ada video-videonya ya. Jam 2 malam kayak gimana ya namanya ibu meninggal ya kita udah. Sayang udah, suami juga udah ayo kita pulang. Pas sampai di rumah ternyata nggak ada pesawat Bun. Gitu. Udah nyampe Ambon? Udah nyampe kampung dulu. Kampungnya suami. Kampungnya suami dulu. Nggak ada pesawat untuk ke Ambonnya. Kalau Ambon sih Jakarta banyak ya. Dari situ ke Ambonnya nggak ada pesawat. Nah itu yang susah ya. Jadi emang qadarullahnya emang aku nggak bisa lihat. Meninggal itu kan mama jam 10 malam. Jam 10 Berarti malam. dimakamkan habis zuhur ya habis biasanya? Zuhur jam 1. Kamu baru bisa nyampe ke rumah itu kapan? Jam 6:30 pagi nyampe di kampungnya suami ya di Pulau Buru. Terus gitu. Nyampe ke rumah mama? 2 harinya. Ya, hari ketiga malam. Ya lagian juga udah gak keburu ya. Nggak dipaksain juga udah nggak bisa. Nggak bisa dipaksain. Tapi memang awalnya aku nyalahin diri ya Bun. Awalnya aku nyalahin diri kayak kenapa sih nggak nunggu aku aja, kenapa nggak pas aku di Jakarta. Tapi memang semuanya udah disiapin gitu, emang semua udah direncanain. Jadi gini, pagi. Mama tinggal di Jakarta? Mama tinggal di Jakarta. Pagi tanggal 3 itu aku baru ada masjid Bun di kampungnya sebelah itu. 6 tahun nggak ada kubah. Aku sama suami jauh-jauh datang ke sana untuk pasang itu kubah masjid. Malamnya mamaku meninggal, besoknya ulang tahun aku dan kita ada bangun masjid, emang kita udah mau naikin kubah satu lagi gitu loh. Jadi orang-orang di sana bilang gini, kamu jangan nyalain diri terus, ini yang insya Allah ini yang orang-orang tuh mimpikan. Jadi waktu aku naikin kubah masjid itu kendaraan dia mau berpulang, besoknya masjid yang mau aku bangun itu, yang udah dibangun itu hadiah buat mamaku. Jadi itu yang bikin aku sekarang bisa kuat gitu. Alhamdulillah. Iya, itu persembahan dari seorang anak yang bisa dilakukan buat orang tuanya. Tapi kalau kata orang di rumah, sakitnya apa dan keadaannya itu kok bisa tiba-tiba mendadak jantung? Nah, jadi kan memang mamaku ini kalau misalnya sakit-sakit yang berat-berat emang nggak ada. Paling kayak misalnya darah tinggi ya, tapi kan udah minum obat ya. Aku udah bawa ke KL juga, udah bawa ke Malaysia juga, udah rutin minum obat. Terus paginya dia ngeluh punggungnya itu sakit belakang, kayak masuk angin gitu. Jadi punggung belakangnya sakit. Terus udah gitu papaku urut dia mau minum kayak itulah apa namanya, minuman ramuan lah. Ya aku nggak sebut merek ya. Minuman ramuan, dia mau langsung minum kayak gitu. Kata papaku jangan, pakai air hangat gitu. Nah dia udah selesai sholat Isya Bunda, lagi tidur jam 10 malam, udah selesai sholat, udah apa. Terus papaku sholat nih, lagi sholat, memang papaku denger mama tuh kayak mau berdiri gitu. Terus gak lama cuman udah meninggal gitu. Masya Allah. Gak ada sakit. Gak ada yang iya maksudnya yang benar-benar kayak nggak nyusahin anak. Iya. Tapi memang aku lihat fotonya papa kasih tahu sih memang biru sih bibirnya. Jadi mungkin kemungkinan memang jantung. Tapi memang jantungnya memang nggak kedeteksi atau gimana gitu ya. Iya. Aduh, itu suatu hal yang pasti kita semua tuh, apalagi kalau aku deket banget sama mama gitu, kayak kehilangan itu kayak nyawa tuh hilang gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita bisa lihat gitu, kamu kan nggak ada di tempat, lagi di suatu tempat, dan katanya di tempat itu kamu lagi nyalek, bener ya? Jadi itu lagi kampanye. Kok bisa tiba-tiba terjun ke politik sih? Kalau dibilang ya, aku nggak ada bakat juga. Maksudnya nggak ada bakat sih, nggak ada
Tadinya nggak ada keinginan. Nggak ada Tadinya. mimpi, Oke. nggak ada mimpi, nggak ada keinginan buat ke Ya. sana. Lagi pula itu memang jauh ya, Ya. gitu. Dan emang sebenarnya DPR udah RI enggak Bunda, DPR kota di daerah situ. Di daerah situ. Oke. Kenapa aku bisa sampai di situ? Karena memang kan suami aku kan memang dia sangat mencintai banget lah kampung halamannya. Pasti. Ya. Sangat mencintai banget. Aku tahu banget ya. Tahu banget. Sangat mencintai banget. Kalau dipikir-pikir ngapain sih Bun gitu ya ke sana gitu kan jauh banget gitu. Cuman karena ya sebagai bukti cinta aku ke suami aku gitu kan. Jadi aku bantuin dia untuk bisa cari suara, cari kursi. Jadi nanti ketika mau jadi yang ini suami. Jadi ketika nanti mau calon bupati kan nggak perlu koalisi partai lain gitu loh. Iya. Jadi aku ke sana itu jadi bantuin cari kursi biar supaya insya Allah kalau misalnya maju ya kita independen gitu loh, ya partai sendiri gitu. Terus sekarang gimana? Aman? Alhamdulillah ya ada ya maksudnya bisa gitu loh. Bisa, tapi ya masih yang belum pleno ya. Tapi ya kan masih dalam perhitungan semua. Masih dalam perhitungan. Tapi insya Allah sih bisa. Tapi gitu. kamu sendiri mendukung nggak suami terjun ke dunia politik? Apapun itu kalau misalnya positif sih pun aku dukung ya gitu. Karena memang gimana ya Bunda, awalnya memang aku nggak mau ya, maksudnya ngapain sih sayang kita di sini juga udah enak gitu ya. Kalau dibilang ya Bun, tahu sendiri bisnis ini juga kan Jakarta. Lebih sebenarnya nggak ada omongan aneh-aneh. Kalau di politik nanti dibilang Bunda udah rasain kan. Udah rasain banget. Kadang-kadang aku capeknya udah habis uang, jujur ya, habis uang, habis waktu. Niat kita baik tuh malah kadang-kadang disalahgunaan. Tapi kadang-kadang ada banyak banget ngelihat orang-orang yang tulus, yang Mimi kayak kedatang tuh nangis, tempat kami begini, tempat kami begini. Nah itu yang bikin aku kuat gitu loh. Maksudnya ya Allah ini sekarang kasih aku rezeki ya lumayan alhamdulillah. Mungkin sebagian ini aku harus gunain buat membantu orang di sana gitu sih kadang-kadang. Kadang kita kalau cari uang terus kan Bun nggak ada habisnya. Mengejar akhirat ya kan. Itu satu Bun. Jadi kata suami sayang kayaknya kita harus berbakti deh, ngabdi deh. Udah kita di akhir usia kita habiskan buat di sana ya gitu. Tapi masya Allah Bun, walaupun suami aku itu mualaf ya, tapi memang ya karena aku yang tahu gitu loh. Maksudnya masya Allah banget gitu loh. Masya Allahnya itu luar biasa deh gitu. Maksudnya walaupun mau di fitnah, mau di apa, mau di ini gitu, masya Allah kayak Al-Quran itu kayak dipelajarin. Orang-orang susah itu benar-benar kayak hatinya ikhlas banget, nolong. Aduh, masya Allah banget deh gitu. Makanya bisa sampai sekarang aku seperti ini ya memang karena suami ya gitu. Suami mualaf karena nikah sama kamu atau udah dari dulu? Enggak, sebelum nikah memang syaratnya ya tahu ya maksudnya. Kalau kan kita nggak bisa. Kalau kita nggak bisa ya Bun. Aku udah bilang sama suami gini, awalnya waktu ketemu, aku tuh nggak akan bisa gitu ya, mau ditukar dengan apapun gitu. Yang semua agama baik lah gitu, tapi memang maksudnya bukan menjudge agama lain, tapi kalau berumah tangga baiknya kan seiman. Iya, baiknya kan seiman. Tapi memang kalau memang kita misalnya masing-masing, ya nggak akan bisa gitu. Tapi memang lama banget Bun, 2 tahun ya untuk, ya kan itu kan bukan hal main-main gitu kan. Tapi mungkin ya mungkin Allah udah gerakin ya kita juga ini ya kita terus doa ya alhamdulillah ya bisa gitu. Mau gitu. Dan setelah jadi mualaf sekarang ilmu agamanya malah lebih ini. Makanya memang dari awal dia bilang aku nggak bisa kayaknya. Awal banget ya. Karena aku kalau udah pindah aku nggak akan main-main gitu. Aku dalam agama nggak akan main-main. Jadi untuk sekarang aku belum bisa jawab gitu. Jadi kita jalin dulu aja awalnya seperti itu. Cuman mungkin ya hidayah ya kita. Aku ingat banget aku waktu sebelum ketemu sama suamiku tuh aku baru pulang dari umroh tuh. Jadi aku ingat banget tuh aku berdoa ya Allah aku tuh pengen dia punya suami yang bisa bimbing aku, yang kayak rumah tangga tuh yang maksudnya yang kayak normal gitu loh Bun, bisa ngayomi suami, bisa ngayomin istri, punya anak, besarin anak baik-baik gitu. 2 bulan kemudian aku ketemu sama suamiku. Memang kan pada saat itu kan memang beda ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa hati aku ini kuat banget gitu loh. Walaupun orang tua nantang ya, yang namanya orang tua pasti kan khawatir, worry ya Bun. Tapi nggak tahu kenapa hati aku tuh kayak kuat banget. Kayak aku harus berjuang nih gitu. Nggak tahu ya Bun namanya mungkin jodoh. Hati ya Bun ya. Jadi aku perjuang karena memang dalam hidup
aku nggak pernah sampai sejatuh cinta itu sama laki-laki gitu loh. Sampai yang kayak dulu kan mungkin banyak temen ya, sampai semua nomor-nomor tuh aku blok. Nggak tahu kenapa tuh kayak kuat banget. Hati aku tuh kuat banget. Walaupun orang mau ngomong apa-apa, aku nggak peduli gitu loh. Apa sih yang menurut kamu luar biasa banget dari sosok beliau? Kalau dibilang gimana ya Bun? Sampai kamu bilang aku tuh gak pernah jatuh cinta sampai begini. Apa yang saat kamu lihat kayak aduh gitu jatuh banget tuh karena apa? Orang-orang tuh sekarang kadang mikir gini, wah karena tajir melintir. Enggak karena itu. Ya kan itu enggak menjamin kebahagiaan loh. Kalau mau cari yang lebih kaya banyak yang lebih kaya. Enggak, bukan karena itu. Karena aku melihat sosok kayaknya kalau ditanya nggak tahu juga Bun kenapa gitu loh. Perasaan aja gitu ya. Perasaan aja gitu. Kayak suami aku tuh ya orangnya penyayang banget. Terus gak neko-neko gitu loh. Terus family man banget ya. Jadi dari awal aku kenal sampai sekarang nggak pernah gitu kayak pulang kerja nongkrong di mana, nggak pernah. Jadi kalau pulang ya udah pulang gitu. Terus apa-apa tuh terbuka gitu loh Bun. Jadi dia memuliakan istri. Memuliakan istri gitu loh. Nggak ada yang disembunyi-sembunyiin. Jadi dari awal tuh mau apapun tuh kebuka. Jadi nggak ada handphone aja nih. Ya di situ pun aku nggak mau ngecek karena emang percaya aja gitu. Emang nggak ada apa-apa, nggak dikunci juga, nggak ini juga gitu loh. Jadi ya luar biasanya memang hati aku kuat banget. Pertama kali ketemu sama suami aku tuh. Pas berjodoh ya. Iya. Tapi aku salut loh. Kan dibalik Bella Sofia sekarang. Kalau kita lihat perjalanan kamu dari awal sampai sekarang. Tapi balik gini. Semua kontroversi yang terjadi di dalam hidup kamu. Kalau kita pada dasarnya orang baik. Insya Allah tuh kita akan dipertemukan dengan orang baik. Semua orang pasti punya masa lalu yang berbeda-beda gitu. Dan suami kamu menerima gitu. Apapun catatan yang pernah terjadi di dalam hidup kamu gitu. Dari semua itu kamu merasa apa sih yang kamu rasain? Nah itu dia salah satu yang bikin aku kuat banget gini. Pertama kali mungkin ketemu sama suami aku tuh tahun 2016. Itu umur aku masih muda banget sekitar 26 tahun lah. Iya 26 baru ulang tahun ke 26 tahun. Berarti udah berapa tahun berumah tangga? Udah 8 tahun. Oh lumayan ini ya lama ya. 8 tahun. Maksudnya berumah tangga dari tahun 2017, cuman barengnya 8 tahun. Nah pada saat itu kan mungkin kan ya banyak lah Bun namanya public figure gitu. Dan kamu kan lagi yang gitu lagi kan. kontroversi banget gitu loh. Maksudnya yang manajer aku men-setting dengan kayak mana caranya nih artis gue harus bisa up langsung kayak dalam sekejap langsung terkenal tahu dulu. Ya mungkin itu perjalanan karir lah ya, perjalanan hidup. Tapi mau apapun kata orang, suamiku percaya sama aku gitu loh. Itu yang aku kayak dia tuh mau apapun kata orang, mau apapun kata teman-temanku, mau apapun itu, tapi aku tuh percaya hati kamu baik. Nah itu yang bikin aku tuh tersentuh gitu loh. Maksudnya dia ngelihat apa yang ada di hati aku bukan luarnya. Iya luarnya kan kadang-kadang orang bisa ngomong, wah dia nggak baik, dia begini, dia begitu. Maksudnya teman-temannya mungkin ya pertama kali kenal gitu kan. Wah dia tuh nanti bisa begini, misalnya dia morotin uang kamu dong, atau dia tuh nanti bisa tinggalin kamu atau begini. Aku nggak percaya sayang katanya. Aku ngelihat kamu tuh anak yang baik kok kata gitu. Kamu anak yang baik, kamu bisa jadi istri yang baik gitu. Makanya aku menghargai kalau orang udah menghargai kita, kalau orang udah maksudnya ngelihat lubuk hati kita gitu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang ya nggak pernah sih ribut-ribut hal prinsip, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah kayak misalnya orang ketiga lah, kita pulang malam, gede pulang malam, nggak pernah sama sekali sih alhamdulillah. Udah keluarga banget lah yang prioritas ya. Dan kamu kan juga deket banget aku lihat sama anak sambung kan. Maksudnya kan kita sama-sama ibu sambung nih. Apa? Dek minta ini dong Dek. Ini tisu lagi. Dek ini nggak berantakan nggak Dek? Enggak. Kalau berantakan aku langsung ini komen. Aku ngerti jualan ini soalnya. Gak boleh lecet itu ya kan. Aku udah tadi merhatiin nih jangan sampai ditanya. Gak aman. Kamu kan deket sama anak-anak sambung kamu juga. Itu gimana cara kamu menerima mereka? Awalnya mungkin ya kalau dulu kan, kalau bunda kan mungkin kan berpisahnya baik-baik ya gitu. Kalau misalnya suami kan dulu memang
ya aku nggak mau membuka aib siapapun lah gitu. Pokoknya ya, maksudnya intinya awalnya berpisah nggak baik nggak lah. baik lah gitu. Nah tapi di awal kan memang dari pihak ibu, ibunya sana mungkin kan yang namanya anak gitu ya ngedokterin apapun gitu-gitu. Tapi aku tenang aja gitu. Aku jadi diri aku sendiri aja. Aku gak ada berpura-pura. Aku ya kalau misalnya salah aku marah ya aku berperan sebagai jadi ibu. Diri sendiri jadi diri sendiri. Aku berperan sebagai ibu. Akhirnya mereka tinggal sama aku. Mereka lihat. Jadi pindah? Iya pindah. Oh. Jadi mereka lihat apa yang dikatakan ibunya itu nggak benar selama ini dan akhirnya ibunya juga minta maaf ya. Oh, nice. Maksudnya video call, aku minta maaf ya Bella, selama ini aku salah nilai kamu gitu kan. Nangis lagi dia nih. Dia cengeng orangnya. Kalau kita ada cerita tentang anak, suami itu ibu udah sama deh. Aku minta maaf terus aku titip mereka ya gitu kan karena mereka ibunya kan juga sakit sekarang. Ada sakit juga. Terus aku titip mereka sayangin sebagai anak-anak kamu gitu anak-anak. Terus aku bilang enggak kakak bilang gitu juga dari awal aku terima suamiku juga aku terima anak-anaknya gitu kan. Ya itu bagian dari hidup aku. Sekarang juga aku kerja keras Bunda, live 20 jam gitu dalam sehari juga buat anak-anakku kan. Ini cuannya banyak. Tapi kan buat anak-anak tentunya gitu loh, buat masa depan mereka juga gitu. Alhamdulillah sekarang deket banget, malahan ya aku seneng ya gitu, maksudnya bisa tetap punya teman, bisa kadang-kadang kayak aku lagi sedih, tadi malam aku kangen sama mama, mereka datang, Mimi kenapa nangis? Mimi kangen sama Meme, terus mereka peluk gitu. Jadi ya seneng sih, jadi ada apa ya, ada temen yang ada anak yang seumur yang maksudnya nggak terlalu jauh, nggak jauh gitu. Tapi kemarin juga mereka bikinin kamu surprise apa Ros itu ya? Minta dong aku. Maaf hadiah titip lewat papanya diem-diem. Mereka katanya nitip hadiah ulang tahun surprise buat kamu. Apa tuh ceritanya? Jadi anakku yang perempuan yang kedua itu memang anaknya sweet banget gitu loh. Sweetnya itu. Oh dari suami ada dua kan? Ada dua cewek. Dua-duanya perempuan? Dua-duanya perempuan. Kalau yang kakaknya agak cuek ya orangnya kayak mamanya gitu loh. Maksudnya agak cuek gitu. Tapi penyayang. Kalau sama adik-adiknya tuh sayang yang pertama. Cuman yang kedua ini orangnya lebih sweet banget, lebih romantis banget. Dan pokoknya setiap aku ulang tahun dia yang selalu papa, pokoknya kita tahun ini ngasih Mimi ini ya, gitu. Pokoknya tahun ini dia yang siapin kan papanya sibuk kan. Jadi kemarin ternyata dia inilah beliin itu gelang Bunda, beliin gelang dia yang cariin, dia tulisin Mimi ini Meme yang cariin hadiah buat Mimi ya gitu deh gitu. Sweet banget. Seneng gak? Emang sweet banget. Kalau aku lagi capek nggak hanya lagi ulang tahun aja, misalnya aku lagi capek gitu kan, aku lagi bad mood, nanti tiba-tiba ada bunga datang ke rumah di kamar, tiba-tiba Mimi capek ya gitu, semangat ya kerjanya Meme sayang sama Mimi gitu. Sweet banget. Sweet banget. Ya emang. Karena kan mungkin apa yang kamu berikan nyampe ke mereka, jadi mereka juga karena sayang. Iya mereka kan juga tahu ya kita tulus ya Bun sayang sama mereka, jadi mereka juga nyampe lah gitu hatinya. Ya. Berarti yang baru tuh ada berapa anak lagi? Dua laki. Sepasang. Satu laki, yang gede laki kan? Yang gede laki yang kita ketemu itu. Yang gede laki, yang kecil perempuan baru setahun, baru 2 hari lalu ulang tahun. Masih mau punya lagi? Tapi ulang tahunnya sama kayak Amina deh, 22 ya? 22? Iya sama. Februari? Ya ampun. Sama. Oh iya, Aurel lahiran kamu lahiran juga? Enggak, kayaknya Amina duluan deh. Amina udah 2 tahun kan? Iya, beda 1 tahun. Oke. Berarti pengen lagi punya anak? Enggak Bun, cukup. Ya. Cukup Bunda. Bunda cukup. Kenapa udah cukup 4 ya? Cukup Bunda. Aduh kayaknya umur aku kan udah 34 ya. Hamil terakhir ini tuh kayak jompo banget gitu loh. Sayang, aku kayak aduh Bunda udah cukup. Terus kan aku bayi tabung juga Bun, udah gak bisa. Maksudnya udah expired lah. Kemarin kan yang terakhir ini kan aku ambil embrio yang lama. Jadi embrio yang udah disimpan tinggal masukin aja kan. Sekarang udah nih Dok, udah aku nggak mau lahiran lagi gitu, udah embrionya udah dilepas aja, maksudnya dibuang aja gitu. Aku baca juga lagi kamu katanya anak kamu main game sampai 15 Aduh. Itu anak-anak kalau nggak dipantau main apa tuh buy itu kan beli download buy apa itu bisa gede loh. Aku sih nggak, aku matiin semuanya. Jujur aku tuh
orangnya gaptek. Ini makanya ada staff aku di kantor. Aku tuh gaptek hal-hal gadget tuh gaptek. Jadi aku pernah download aplikasi sekolah pakai kartu kredit. Jadi aku lupa matiin gitu loh, Bun. Anak sekarang lebih pintar. Iya, terus aku kan baru pulang dari KL kemarin dari Kuala Lumpur. Emang kartu aku tuh hilang di sana. Tapi kan aku pikir tuh pakai PIN. Nah, aku kan live skincare event. Memang masuk aku pikir ini tuh apa ya? Mungkin ini kali ya kayak aplikasi beli foto gitu. Terus aku selesai live. Banyak banget, ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, ada dia yang pun mungkin belum ngerti. Dia nggak ngerti gitu loh. Terus aku pertamanya nggak tahu itu anak aku. Kayaknya ini aku dirampok deh gitu. Maksudnya di ini ada yang kayak nge-hack deh. Tapi kok semuanya kok aplikasi buat handphone, beli aplikasi gitu. Apa karena mungkin perampoknya nggak bisa belanja di GSK kali ya gitu. Dia bisa beli game aja gitu kan. Belum ngerti tuh anak ya. Iya, dia turun lah. Anti icut. Ini tuh aku tuh gimana ya caranya ya? Ini aku beli mobil perang, ini tuh nggak bisa diklik lagi. Asisten aku kasih tahu. Mimi itu is Danilo. Gitu. Aku langsung naik ke atas. Papanya dengan santai. Ya udahlah, namanya juga nggak ngerti gitu. Gimana ya? Kita mau marah, jadi ya nadanya yang nggak bisa marah yang seperti di video itu. Sayang kamu, harusnya kan kita kan, kamu tuh gimana? Harus lebih gitu kan? Karena papanya bilang, udahlah sayang, namanya juga anak-anak lagi satu-satunya laki ya. Iya. Ya udahlah sayang, namanya juga nggak paham. Gimana ya, kesel gak sih gitu. Maksudnya bukan karena uangnya, cuman kita harus kasih tahu nih. Orang tuanya susah banget cari duit gitu loh. Kamu jangan begitu, izin dulu gitu. Kamu pas tegur, kamu negornya gimana? Aku tegurnya, sayang kamu kenapa gitu. Tapi sekarang memang anak-anak sekarang beda, Bun, sama kayak dulu kita. Dulu kita kan dikerasin gitu. Kalau sekarang tuh digituin aja mereka beda loh. Mentalnya beda. Tapi takut loh aku justru kalau kita kan tough gitu ya, kuat gitu. Anak sekarang kalau pendekatannya harus baik, harus apa, takutnya dia dunia ini kan kejam ya, nggak seindah yang akan selalu indah. Gimana dia menghadapi dunia kalau dia harus selalu dibaikin makanya gitu. Kadang-kadang juga nggak bisa kita pakai pola-pola yang dulu kan. Iya sih. Jadi combine lah kalau aku. Iya sih, Bun. Kadang keras, kadang enggak gitu. Kalau aku gitu, karena aku nggak bisa ngelembekin anak-anak. Iya, kadang-kadang aku juga gitu. Namanya aku juga Medan, Bun. Aku orang Medan kan, ngomongnya kan juga keras kan. Makanya aku bilang, sayang kamu kenapa? Kamu tahu nggak itu berapa? Aku bilang. Tapi aku lihat dia menyesali banget sih, kayak aku nggak tahu Mimi, aku nggak tahu. Kasian. Gitu. Ya mungkin dia nggak ngerti. Tapi sekarang jadi bangga di sekolahnya. Aku dong udah download game 15 juta. Gitu. Karena kan kamu ngomong tuh, masuk kan ke kepala dia, aku tuh download 15 juta. Jadi keren, dia pikir dia keren, jadi dia selalu pamer ke teman-temannya. Kayak aku dong, aku udah pernah download game 15 juta. Tapi sempet gak diminta lagi, Mi aku mau lagi nggak? Enggak pernah. Kayak dia trauma juga dari. Iya, kalau udah dikasih tahu sekali gitu, dia udah, Mimi, ini lihat nih, aku downloadnya nggak bayar ya, aku free ya. Terus dia nanya kalau nggak tahu, ini Mimi ini bayar nggak sih gitu. Alhamdulillah sih, kalau misalnya kita kasih pengertian dia lebih ini sih. Oke, ini kan Bella Sophie kayaknya udah nggak di dunia entertain kamu berarti ya? Enggak, Bun, udah capek lah. Udah enggak ya? Sekarang berarti lagi bisnis. Bisnisnya merajalela nih. Apa aja sih, coba dong. Selain skincare-nya yang setiap di TikTok, aku bilang ini orang gak ada capeknya ngomong gitu ya. Masya Allah loh. Dulu aku jualan belum zaman TikTok, jadi cuma IG gitu kan. Kalau dia sekarang kan live berapa puluh jam. Aku juga live tapi baju kan. Aku mikirin orang yang kayak kamu setiap hari apa totalitas banget gitu. Selain skincare apa lagi sih? Sekarang sih memang lagi fokus ya. Tapi memang harus fokus. Bener. Aku kemarin ngomong sama suami kan, sayang ini mau lebaran nih, aku bikin baju lagi dong gitu kan. Dulu kan kamu desainer kan? Aku lihat bajunya bagus-bagus. Fashion designer kan, kuliah juga udah selesai. Katanya sayang kamu fokus aja gitu. Nanti anak aku kan sekarang lagi kuliah fashion. Yang pertama? Yang kedua. Yang sweet tadi. Itu. Nanti di meme aja yang iniin, kamu fokus aja. Tapi alhamdulillah sih Bun, sekarang fokus tuh top 1, top 2. Iya top kan, 3, aku timku gitu. pada, tapi top apalah aku gak ngerti tuh bahasanya TikTok. Maksudnya rankingnya. Sekarang tuh kadang-kadang aku tuh kayak gak ngejar uang gitu loh Bun. Kayaknya aku tuh seneng gitu loh. Ih, namaku tuh di atas gitu loh, seneng gitu. Gak capek maksudnya? Ya capek sih capek, cuman
Udah. Kalau lihat dapatnya berapa nggak capek ya? Iya kan? Bener kan? Udah hobi sih ya. Iya, nggak Gitu sih. jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Dan melakukan sesuatu yang seneng tuh lebih enak dibanding kita maksain melakukan sesuatu yang kita nggak suka kan. Kadang kemarin ketemu teman, Bel kok nggak gini kan, kok nggak capek gitu ya. Aku 1 jam aja ngomong tuh capek loh. Aku merasakan 1 jam aja Karena kayak bunda kan berdiri, jadi kan Iya, capek. ya. Aku Kita kan capek duduk banget, sambil santai, ambil makan, ambil. ya karena kan kamu cuma ceplok Iya muka, sih. ceplok muka. Iya Aku sih, ganti baju. Iya benar, Ganti capek sih baju. Waduh. Iya benar sih bunda, capek sih. Ini luar biasa sih. Tapi 20 jam tuh orang tuh salut loh. 2 hari 40 jam loh kemarin. Kamu Iya. Pulang-pulang asam lambung. Tapi nggak apa-apa sih Bu, namanya juga masih muda ya kan. iya masih Kalau lagi seneng ada lah. kesempatan, lagi ada begini ya harus digarap aja. Iya. Nanti kalau udah hilang kan kita, Tapi bisnis skincare ini menurut kamu menjanjikan ya? Karena aku seneng ya, karena aku juga seneng dari dulu kan. Aku seneng gitu loh. Aku suka baca-baca, aku ngobrol sama dokter-dokter. Aku suka lihat, aku suka belanja. Kalau misalnya kalau lagi belanja di luar negeri atau lagi di Indonesia, belanja skincare tuh aku bisa berjam-jam tuh Bun ngeliat Ngeliatin isinya apa. Dulu aku juga gitu. Iya. Kalau jualan padahal kan kita bukan dokter, bukan apa ya, tapi kita berasa kayak dokter. Iya seneng Iya gitu loh. kan? Ini buat apa? Ini buat apa? Oh ini Iya. tuh bagus. Iya, Ini tuh bagus. Jadi kalau kita hobi tuh jadi Beda. alhamdulillah ya Benar, jalan gitu loh. Ya tapi menyenangkan juga sih, maksudnya melakukan sesuatu yang kita senang. Apa sih coba dong dikasih tahu kalau orang mau beli skincare-nya Bella Sofia biar mukanya kayak kamu tuh di mana? Glowing nggak muka gue di situ? Glowing kan? Nah kalau ngomong-ngomong, Ntar di-glowingin lagi aja. Apa orang kalau mau beli di mana? nah kalau TikTok misalnya, ya? iya kalau mau beli sebenarnya banyak sih reseller, distributornya juga banyak. Cuman memang kalau harga yang paling miring memang di tempat aku aja. Di TikTok itu. Bella Sofie Dep gitu. Nah. Follow Bunda follow ya Bella Sofie Dep. Iya. Aku suka lihat tuh kalau di explore TikTok gitu ya, di FYP kadang ada gitu. Oke, terakhir. Kan dapat suami alhamdulillah, Masya Allah baik. Anak-anak juga rukun walaupun dengan anak sambung. Karir juga luar biasa. Jangan bilang anak sambung dong Bun. Kenapa? Kan anak sambung bener. Jangan dong, aku tuh kayak gimana Kalau ya? aku malah gak suka kalau orang ngomongnya anak tiri. Kalau aku marah, tiri enggak anak sambung. Jangan anak sambung deh. Terus anak apa? Ya anak aja. Ya anak bener, maksudnya tapi kan kamu sama anak sendiri pasti oke lah. Dengan anak sambung pun kamu luar biasa gitu. Iya, Semuanya bagus gitu. Apa keinginan seorang Bella Sofie yang kayak, ya tapi aku masih ada satu hal yang aku inginkan yang belum tercapai. Ada cuman kayaknya nggak bisa diomongin deh. Apa nih? Kok agak menakutkan sih? Ada sih, bukan masalah harta, bukan masalah apapun. Ya doa yang selama ini aku selalu doa lah gitu. Bukan masalah harta, bukan masalah apapun. Ada lah gitu. Kamu salah ngomong sama aku kepo orangnya. Nah, Gak usah Bunda, coba maksudnya kan itu kan. dituntaskan. Lo gak apa-apa dong kalau bagus kenapa? Enggak, itu soalnya nggak bisa lah. Maksudnya nggak bisa dipaksain, nggak bisa diomongin. Pokoknya biar aku mengetuk pintu langit aja. Tapi berarti ada ya? Ada Ada. satu hal yang diinginkan banget Ada. tapi kamu gak bisa ngomong aja Iya, gitu aku ya? pokoknya nggak bisa ngomong. Tapi kemarin waktu umroh aku berdoa di sana. Oh ini pasti spesial banget. Pasti bukan suami lagi, bukan anak lagi, bukan. Suami udah punya anak, udah punya bisnis, udah punya apa ya? Ada lah gitu. Bukan masalah harta, bukan masalah duniawi. Pokoknya masalah nanti buat anak-anak aku bisa. Ya kita bareng-bareng lah gitu. Udah lah Bun, gak usah dijelasin. Pokoknya setiap doa. Kita orang ibu ya, Ya. yang dipikirin tuh udah bukan diri kita. Ya loh. bukan diri kita. Ya kan, kita mikirinnya Gitu. tuh udah ke anak, apa-apa anak gitu. Ya mudah-mudahan Allah dengar doaku. Ya pintu langit mendengar doaku. Gitu. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Terima Nanti udah kasih record loh. baru dikasih tahu. Ya udah, aku kasih tahu tapi ya. Enggak ya. Tenang, aku nggak ember. Terima kasih udah mau datang. Makasih Udah ya Bunda. sharing-sharing. Pokoknya sukses buat Amin. skincare-nya, Amin. buat rumah tangganya, Amin. dengan Bunda juga anak-anak semua. Bahagia selalu Amin, dunia ya Allah, akhirat. Amin. Sehat-sehat selalu. Oke guys, seru banget obrolan kita hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.